Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ummu Wafdah Himala. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Seperti apa lanjutnya? Tolong tonton video ini sampai selesai. Lanjut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar cara menelaah teks. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita harus tahu apa itu menelaah. Menelaah itu sama dengan mempelajari, mengkaji, menyelidik, memeriksa, dan meneliti. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menelaah struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, kita akan membahas struktur teks eksplanasi terlebih dahulu. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, penjelasan, dan yang terakhir, penutup. Struktur awal pernyataan umum. Bagian ini merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Pernyataan umum mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kejadian bisa terkait fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya, dan fenomena lainnya. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Perhatikan contoh berikut. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Struktur penjelasan. Bagian ini merupakan penjelasan berisi rincian kejadian dan pernyataan umum. Maksudnya, di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat atau kita sebut dengan kausalitas atau peristiwa dijelaskan secara kronologis. Seperti contoh, petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Keterangan. Namun, tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup. Oleh karena itu, bagian ini bersifat opsional. Contoh, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng,
Jangan memotong tebing secara tegak lurus dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lainnya. Apa saja? Yang pertama, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan istilah. Konjungsi kausalitas merupakan suatu konjungsi yang telah terhubung dalam dua kata atau lebih yang menjelaskan akibat dan sebab. Ciri khas dari konjungsi ini terdapat kata karena, kalau, jika, bila, jadi, demikian, untuk itu, agar, sehingga, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Perhatikan contoh yang ditunjukkan oleh tanda panah. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Kenapa termasuk konjungsi kausalitas? Karena ada kata karena. Konjungsi kronologis merupakan konjungsi yang terhubung dua buah klausa atau lebih yang menggunakan urutan waktu kejadian. Ciri khas dari konjungsi ini terdapat kata hubung kronologis, hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Perhatikan contoh yang ditunjukkan oleh panah. Suatu hari datang gelombang kejut dari ledakan maha dahsyat bintang yang ada di dekatnya. Kemudian partikel gas dan debu membentuk awan yang rapat dan nampak. Di sini ada kata kemudian. Maka dari itu, contoh ini termasuk contoh dari konjungsi kronologis. Karena kenapa? Karena terdapat kata kemudian. Kata benda. Pada teks eksplanasi ini menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritaannya. Contoh, petir, kilat, tsunami, gempa bumi, dan lainnya. Contoh teksnya, longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Kenapa contoh teks ini termasuk contoh dari teks eksplanasi menggunakan kata benda, yaitu kata longsor. Yang terakhir, yaitu istilah. Dalam KBBI 5, kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Seperti menggunakan istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya, menurut teori akresi inti, proses terbentuknya planet raksasa sama dengan planet kebumian. Kelahiran planet raksasa diawali dengan pembentukan inti planet dari debu yang ada di pimpinan protoplanet. Debu berakumulasi membentuk inti planet yang berukuran sampai beberapa massa bumi. Setelah terbentuk, inti menangkap gas yang ada di pinggiran protoplanet sebelum gas menghilang atau tidak ada lagi.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Sekian penjelasan dari saya tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.